teruskan ya bahasan tentang gravitasi bumi, begitu ya. Masih ingat terakhir kita sudah membahas tentang apa? Barangkali ada yang masih ingat. Saya akan coba show presenter view ya. Mudah-mudahan ini apa masih cukup terlihat jelas gitu ya dengan apa dengan presenter view. Jadi kalau presenter view saya bisa apa bisa melihat begitu next slide-nya apa begitu ya. Tapi mudah-mudahan di apa di layarnya dari semua begitu ya. Yang terlihat adalah yang utamanya seperti itu. Oke ya, jadi bahasan kita tentang gravitasi bumi ini kemarin kita sudah atau sorry sebelum itu ada PR nggak kita ya? Ada tugas nggak? Saya kok lupa ya. Wahyu ada PR nggak ya waktu pertemuan kita kemarin? Ada Pak, Nggak kedengeran Wahyu suaranya. ada tugas Pak. Oke, kalau gitu kita bahas tugas dulu ya. Tentang apa tugasnya lupa saya kemarin. Tentang gaya gravitasi dan Eh, kecepatan gravitasi benda bumi, gaya suaranya kok gravitasi. suaranya putus-putus Wahyu ya. Seperti itu. Tapi bisa di sharing kerjaannya Wahyu? Bisa? Baik Pak, sebentar saja. Oke, ya. Oke, silakan ya. Apa kita akan teruskan begitu ya bahasan yang kemarin, tetapi kita lihat dulu begitu ya latihan yang sudah dibuat eh, untuk kita lihat bersama begitu. Silakan. Oke. Apakah sudah kelihatan screen saya? Yang kelihatannya apa namanya halaman Zoom aja kalau di saya. Yang di lain gimana? Yang di Apakah sudah kelihatan Pak? udah. Baik Pak, Oke ya. soal nomor satunya ditanya berapa gaya gravitasi antara matahari dan bumi jika massa matahari 1,99 kali 10 pangkat 30 kilogram dan jarak antar matahari dan bumi 1,49 kali 10 pangkat 11 Oke. meter. Hmm. Yang pertama untuk gaya gravitasi, berapakah gaya gravitasi antara matahari dan bumi jika yang diketahui massa matahari 1,99 kali 10 pangkat 30 kilogram, massa bumi 5,97 kali 10,24 kilogram, dan jarak antara matahari dan bumi 1,49 kali 10 pangkat 19 10 Satu koma. kali 10 pangkat 11 meter. Oke. Ya, menggunakan rumus F sama dengan G dikali M1 M2 per R2. Ya, langsung kita substitusikan nilai G-nya dan M1 M2-nya yang sudah dan telah diketahui dipaikan dengan R kuadrat. Hasilnya 1,9 kali 10 pangkat 30 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 sama dengan 1,187 kali 10 pangkat 55. Kemudian kita kalikan 1,49 kali 10 pangkat 11 dikuadratkan, yaitu nilai R-nya. Kita kalikan satu dan didapatkan hasil untuk nilai R-nya 2,200 eh 2201 kali 10 pangkat 22. Lalu kita substitusikan hasil yang ada, didapatkan
1,187 kali 10 pangkat 55 diper dengan total R kuadratnya yang tadi 2,2201 kali 10 pangkat 22. Maka hasilnya adalah 5,347 kali 10 pangkat 32. Kemudian kita hitung gaya gravitasinya, yaitu F, kita masukkan yang nilai G-nya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan hasil yang tadi M1 M2 per R kuadrat, yaitu 5,347 kali 10 pangkat 32. Maka hasil akhirnya gaya gravitasinya berjumlah 3,57 kali 10 pangkat 22 Newton. Baik, Pak. Itu untuk soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor dua ini yang ditanya ada tiga. Yang pertama, hitung gaya gravitasi antara bumi dengan benda tersebut. Yang kedua, hitung percepatan gravitasi benda. Yang ketiga, hitung percepatan gravitasi bumi. Nah, yang telah diketahui, semua telah dicatat dan tertera. Tidak usah saya bacakan lagi. Yang pertama, untuk A, gaya gravitasi antara bumi dengan benda, yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan G M kali M per R kuadrat, di mana nilai G-nya setelah disubstitusikan dan diketahui 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali nilai M besar 5,97 kali 10 pangkat 24 dikali 25 massa benda. Yang M besar tadi massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24, sedangkan M kecil itu massa benda 25 kilogram. Diper dengan R kuadrat atau jari-jari bumi, itu saya ambil 6,37 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan. Maka setelah hasil operasi penghitungannya didapatkan 2,45 kali 10 pangkat 2 Newton. Yang kedua, untuk percepatan gravitasi benda, kita menggunakan rumus G sama dengan F per M, di mana nilai F-nya itu 245 diper dengan M atau massa bendanya 25 kilogram. Jadi didapatkan hasil 9,8 meter per sekunder kuadrat. Yang ketiga atau yang terakhir, kecepatan gravitasi bumi eh, itu dirumuskan dengan A sama dengan E per M, di mana nilai F-nya 245 di per dengan M besar yang diketahui massa bumi ya 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, kemudian dibagi hasilnya 4,1 kali 10 pangkat min 23 meter per sekunder kuadrat. Mungkin demikian Pak penjelasan Oke. singkat dari saya. Mhm. Oke, terima kasih Wahyu ya. Yang lain ada sama semuanya jawabannya? Ada yang beda? Misalnya di sini ada siapa ini? Ada Albertus. Albertus hasilnya sama? Albert, suaranya nggak kedengaran. Atau nggak yang mengerjakan semua nggak? Ya, kalau kita lihat di minggu kemarin dari tugas yang diberikan ternyata tidak semuanya ya, ada beberapa yang tidak mengerjakan begitu. Jadi tolong ya yang apa tugas-tugas yang relatif apa relatif
simpel begitu ya. Tolong dikerjakan begitu kan. Ya, sebelum nanti untuk ke hal-hal yang lebih apa namanya, yang lebih kompleks begitu ya, seperti itu. Di sini misalnya ada siapa lagi nih? Maharani. Maharani mengerjakan Mengerjakan, Pak. hasilnya sama? Hasilnya atau beda? Hasilnya sama tadi dengan yang ditunjukkan sama Wahyu? Sama, Pak. Oke, ya. Baik ya. Mungkin yang mengerjakan saya asumsikan nilainya sama begitu ya hasilnya. Baik, kalau begitu ya sekarang kita akan masuk ke apa namanya ke bahasan kita hari ini. Bentar ya. Oke, baik ya. Kita akan bahas. Jadi di pertemuan kemarin terakhir kita sudah apa membahas tentang rumus ini ya. Rumus ini dikenal dengan International Gravity Formula ya. Ini lebih spesifiknya lagi International Gravity Formula atau IGF 1930 ya. Ini di sebenarnya basisnya adalah GRS 80 ellipsoid. Jadi model bendanya ellipsoid GRS 80 ya. Kalau misalnya masih apa cukup ya. Jadi tahu bahwa apa ini dikenal dengan International Gravity Formula 1930. Ya, rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Jadi G ya atau gravity di suatu tempat begitu ya untuk lintang lambda begitu. Jadi lebih tepatnya ini ditulis sebagai gini. Ya. Jadi kita bisa dengan rumus ini kita bisa menghitung berapa nilai gravitasi IGF-nya secara teoritis itu ya. Jadi lebih tepatnya ini G sebagai fungsi dari lambda ya, di mana lambda itu adalah lintang geografis seperti itu. Ya, oke. Jadi dengan rumus ini kita bisa menghitung nilai G misalnya ya. Misalnya berapa nilai G di coba ya kalau misalnya kita lihat berapa nilai G saat lambdanya misalnya 0 derajat begitu ya. Oke. Nah, misal seperti ini, maka kita bisa masukkan lambda ke dalam persamaan di atas ini. Seperti itu. Ya, jadi G untuk lambdanya 0, seperti itu, sama dengan GE ya, dikalikan dengan 1 ditambah beta 1. Ini beta satunya juga, angkanya sudah ada ya. Ini angka untuk beta 1 di sini. Oke, ini kan ada beta 1 nih. Ada juga beta 2 di sini gitu ya. Ini apa namanya? Masukkan angka ini. Ya, jadi rumus ini secara keseluruhan apa sebagai fungsi dari G lambda saja. GE-nya juga sudah ada ya, di mana GE adalah gravitasi di ekuator. Oke, kalau ini kita masukkan, ya, saya akan hapus yang sebagian supaya tidak mengganggu ya. Oke ya, eh, kita kembali ke sini. Sinus ya, ini sinus 2 dari 0 seperti itu ditambah B2 sinus kuadrat dari 2 kali 0. Oke, berarti kalau begitu sinus 0 berapa? Sinus 0
Sinus nol berapa? Ini ada sinus ya. Jadi di sini ada sin kuadrat dari lambda. Di sini ada sin kuadrat dari lambda. Lambdanya nol, berarti sin kuadrat dari nol. Berapa sin kuadrat dari nol? Nol, Pak. Nol. Good ya. Jadi ini bisa dicoret. Kalau begitu juga 2 dikali nol nol kan. Jadi ini juga dicoret seperti itu. Ya. Jadi dalam konteks atau dalam kasus lambdanya sama dengan nol, maka G untuk lambda sama dengan nol sama dengan seperti itu kan ya, karena ini nol ya, berarti GE dikali satu ya GE kan, di mana GE itu adalah medan gravitasi di ekuator. Oke, nah kalau begitu maka lambda sama dengan nol itu menunjukkan posisi ekuator begitu ya, seperti ini, di mana nilainya berapa, nilainya 9,7 sekian gitu ya, 9,780 di atau 327 meter per second. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung nilai gravitasi untuk di lambda yang berbeda seperti itu. Ya, coba saya ingin apa? Adik ingin apa? Coba hitung jika lambdanya 45 derajat. Coba ya. Jika 45 derajat, berapa nilai gravitasinya? Oke, terbayang nggak apa ya, sebagai contoh misalnya ya, ini bumi bumi asumsikan sebagai elipsoid gitu ya. Oke, ini bumi kita begitu ya. Walaupun tidak terlalu apa, terlalu bagus seperti itu ya. Kemudian ini adalah garis ekuator gitu ya. Jadi lambda di sini lambda sama dengan nol ya. Di sini lambda sama dengan nol seperti itu. Nah, lambda sama dengan 45 itu ada di sini ya. Ini adalah lambda sama dengan 45 derajat seperti itu. Oke, nah kemudian tadi ada lambda yang 90 juga ya. Di sini lambda sama dengan 90 derajat ya. Oke, coba hitung sekarang nilai G ya. Nilai G atau nilai gravitasi tadi pada apa? Pada lambda sama dengan nol sudah kita hitung, ini sama dengan GE. Sekarang G lambda sama dengan 45 berapa ya? G sama dengan, atau G untuk lambda sama dengan 90 derajat sama dengan berapa? Oke, silakan di apa dihitung. Berarti maksudnya pakai apa ini? Pakai apa? Pakai kalkulator atau pakai Microsoft Excel? Rumusnya ya, supaya tidak lupa, saya harus tunjukkan rumusnya berarti ya. Ini kalau nggak ditunjukkan rumusnya nanti akan lupa. Seperti ini rumusnya ya. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya ditanyakan berapa nilai gravitasi pada posisi lintang 45 derajat seperti itu ya. Nah, kalau ditanya seperti itu, maka jawabnya adalah GE ya, 45 derajat sama dengan sorry, G pada 45 enggak pakai GE ya. Ini sama dengan GE dikalikan dengan satu ditambah beta satu sin kuadrat 45 ya, ditambah dengan beta 2 sin kuadrat 2 kali 45 seperti itu. Ya, oke. Tinggal dimasukkan saja sekarang. Sin 45 berapa? Ada yang masih ingat? Ini termasuk sudut istimewa ya. Sinus 45 berapa?
1/2 akar Satu 2 per Pak. dua akar dua. Good ya, setengah akar 2. Ini dikuadratkan ya, ingatnya ada kuadrat. Berarti setengah setengah akar 2 dikuadratkan jadi berapa? Coba ya, eh, setengah akar 2 kita kuadratkan. Berapa nih hasilnya? Setengah dikuadratkan jadi 1/2 Pak. seperdua ya. Good. Oke, jadi ini beta dikali seperdua. Nah, yang ini gimana nih yang suku ini? 2 kali 45, 90 ya. Berarti sin kuadrat dari 90 berapa? 1 Pak. Good. Ya, satu. Jadi satu di sini. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah punya rumusnya kan? Tinggal masukkan aja. GE-nya udah ada ya di sini. B1-nya juga sudah ada di sini. Beta 2-nya juga sudah ada di sini ya. Tinggal dikalikan. Beta 1 tinggal dikalikan dengan setengah. Ya, beta 2 tidak usah dikalikan kan ada dia satu seperti itu ya. Coba ada yang sudah keluar angka belum? Mbak, sambil belajar apa? Belajar menghitung cepat begitu ya. Yang sudah dapat angka tolong di apa? Di sharing nilainya. Oke, ya. Ada yang sudah dapat angkanya atau belum? Ya, karena ini online, jadi saya tidak bisa melihat ya apakah dia lagi mengerjakan atau tidak gitu ya. Lagi dikerjakan kan? Lagi dihitung kan? Sudah ada yang dapat nilai? Yang 45 aja dulu ya, yang 45 derajat dulu. Yang 90-nya nggak apa, nanti aja. Sudah ada? Sudah ada yang dapat angka belum? Oke ya, ini kelihatannya apa? Lumayan lama ya menghitungnya. Nah,
Nanti apa namanya caranya supaya hitungannya cepat begitu ya. Nanti kita menggunakan Microsoft Excel ya, perangkat lunak seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya saat menghitung umur bumi atau umur batuan ya, seperti itu. Jadi itu sangat membantu dengan Microsoft Excel gitu ya. Kita bisa menghitung dengan waktu yang relatif cepat seperti itu. Oke ya. Coba saya penasaran sekali lagi. Apakah ada yang sudah dapat nilai harga berapa nilai gravitasi teoritis ya atau disebut sebagai International Gravity Formula untuk lambda 45 derajat? Belum kelihatannya ya. Oke ya. Kalau belum istilahnya apa silahkan eh, aplikasikan rumus ini begitu ya. Dan ini nanti adik bisa menggunakan rumus ini tidak hanya untuk nilai lambda 0 dan 45 derajat ya. Bahkan kita bisa menghitung dari 0 sampai dengan 180 gitu ya. Derajat seperti itu. Nanti kita bisa melihat bagaimana variasi International Gravity Formula atau IGF ini ya dengan bervariasinya nilai eh, lambda ya atau lintangnya seperti itu. Oke, ini yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Ini sudah sangat praktis begitu ya. Derek bisa menghitung ini karena rumusnya cukup eksplisit seperti itu. Nah, pada perkembangannya begitu ya, ada rumus lain gitu ya. Ada rumus lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai gravitasi sebagai fungsi dari lambda ya atau lintang geografis yang dikenal dengan IGF 1980 gitu ya. Ini apa namanya digagas oleh Somigliana begitu ya dengan menggunakan GRS 80 elipsoid begitu dikenal sebagai IGF 1980 seperti itu. Nah, ini rumusnya berbeda begitu ya. Secara bentuk formulanya kalau tadi kan linier begitu ya, GE dikalikan dengan satu sin kuadrat begitu kan. eh, Lambda dikalikan dengan beta 2 sin kuadrat 2 lambda seperti itu. Nah, rumus yang dari Somiglena ini menggunakan pembagian ya. Jadi di sini G sama dengan GE, GE-nya sama ya, artinya adalah medan gravitasi di ekuator. Nilainya 9,780326715 meter per detik begitu ya. Oke, tetapi di sini rumusnya ada eh, pembagian ya di mana pembilangnya adalah satu ditambah dengan K sin kuadrat lambda, begitu ya, dibagi dengan akar kuadrat dari satu. Satu dikurangi dengan E kuadrat sin kuadrat lambda. Di sini ada K, begitu ya. Kita lihat di rumus ini ada apa? Ada konstanta K di sini ya. Oke. Di mana K-nya adalah seperti ini ya. Ini K-nya rumusnya seperti ini. Di sini ada GP, ada GE. GE adalah tentu medan gravitasi di ekuator ya. GE-nya adalah medan gravitasi. Ini kalau saya tuliskan di sini, GP-nya adalah medan gravitasi di kutub gitu ya. Seperti itu. Ya, di sini ada P ya, ada P itu dari pole seperti itu. Nah, angkanya kalau kita punya 0,00193 sekian-sekian seperti itu ya. Oke. Nah, di bawah apa di pembilangnya juga ada nilai E kuadrat di sini ya. Coba perhatikan di sini ya. Ada nilai E kuadrat. E kuadrat ini dari square dari eliptisitas begitu ya. Ini nilainya A kuadrat min B kuadrat dibagi dengan A kuadrat ya. Kita cukup fokus saja bahwa E kuadrat itu nilainya seperti ini. Oke ya, jadi rumus rumus ini ya, rumus G berdasarkan rumus IGF 1980 atau dikenal dengan rumus Somigliana begitu ya. Ini eh, kalau kita masukkan nilai-nilainya ini menjadi 9,78032677
15 begitu dikalikan dengan 1 ditambah K-nya ini ya 0,00193 bla 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 gitu ya sin kuadrat lambda seperti itu dibagi dengan akar dari satu eh ini min 0,006 ya sorry 0,66943 sekian sekian lah gitu ya dikalikan dengan sin kuadrat lambda ya. Fungsinya rumus ini sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu dengan rumus ini Bisa, Pak. bisa ya. Bisa, Eh, Pak. Oh, nah ya, coba karena ini rumusnya relatif mudah begitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa nilai G di beberapa nilai atau di beberapa di lokasi seperti itu ya, beberapa lokasi seperti itu. Oke. Ini dikenal dengan IGF 9 ada modifikasi atau apa dari rumus sebelumnya ya dikenal dengan 19 IGF 1984 seperti itu ya. Jadi ada perbedaan di nilai K dan nilai E kuadratnya seperti itu ya. Demikian juga ada perbedaan nilai di GE-nya seperti itu ya. Sorry, ini saya terlempar ya. Iya, Pak. Aduh, ini kayak mudah-mudahan tidak terlalu tadi sampai mana ya tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai sini kan ya? ya Pak. Iya, Pak. Oke, oke ya. Jadi ingat, sekarang saya ingin tanya lagi ya untuk memastikan, saya ingin memastikan apakah dari paham apa tujuan dari rumus ini, dari formula gravitasi ini. Coba kalau belum paham nanti akan saya jelaskan lagi. Paham nggak? Untuk menentukan nilai gravitasi di suatu daerah, Pak. Oke ya, di suatu nilai apa di suatu posisi di mana posisi misalnya kayak Ambon. Ambon lintang berapa coba? Coba dilihat Ambon berapa nilai lintangnya, lambdanya berapa untuk Ambon? Berapa nilai lintang untuk di Ambon? Ayo, berapa? Bandung berapa? Di Ambon 3 derajat 34,840 Tiga sampai 3 derajat. derajat Pelan-pelan, Wahyu. 3 derajat. 34. Maaf Pak, tanda petik satu di atas itu bacanya apa ya? Oh, menit. Ini menit ya. Menit Pak, Hmm. 8,40 detik ya Pak kalau dua. Ya, kalau 2 detik ya. Jadi 3 derajat, 34 menit, 8,4 40 detik Pak. begitu ya. Nah, ini 40. dalam penulisan apa derajat, menit dan detik. Ya, nanti untuk dapat dihitung ke rumus tadi gitu, ke rumus ini gitu ya. Maka ini pakai desimal ya. Pakai desimal. Jadi 3 derajat 34 menit 8,4 detik nanti bisa diganti ke 3, kalau tidak salah berarti 3,5 sekian ya. 3,5 derajat. Seperti itu ya.
nanti ada konversinya. Jadi cara penulisan lintang itu ada yang pakai derajat, menit, detik, ada yang pakai bilangan desimal. Jadi 3, sekian derajat begitu ya. Nah, untuk bisa langsung dimasukkan ke rumus ini ya, maka kita kembalikan ke desimal seperti itu ya. Yang Bandung berapa? Coba daerah Bandung dilihat ya, untuk bisa apa? Untuk bisa membedakan berapa lintang antara Ambon dan Bandung seperti itu. 6, 6 derajat 55 menit Pak, Bintang Selatan. Itu ya, lintang selatan ya. Lintang selatan positif atau negatif? 6 derajat sekian lah ya itu. Negatif ya. Kalau lintang selatan biasanya pakai negatif, lintang utara positif seperti itu ya. Ini konvensi yang kita gunakan. Oke ya, jadi dengan sebagai contoh misalnya kan, saya akan buat, saya sudah buat apa namanya, yang versi Microsoft Excel-nya gitu ya. Semoga ini bisa bisa sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Udah ya. Berapa? Oke ya, Pak. jadi silakan nanti adik-adik apa silakan pakai versinya apa versi masing-masing seperti itu. Jadi saya bikin ya di apa di kolom ini itu adalah lintang mulai dari 0 sampai dengan 90 yang mau 180 juga boleh seperti itu ya. Nah, di sini ya di kolom B itu adalah lintang. Oke, saya kasih kotak baru saya kasih ini ya supaya membedakan. Ya, ini adalah lintang yang kolom C-nya itu adalah IGF 1930 gitu ya. Yang kolom D-nya adalah 1980, IGF 1980 ya dari Somigliana yang apa? Yang kolom E adalah IGF 1984 seperti itu. Oke, kemudian saya hitung dari 0 ya. Untuk nilai 0, mungkin saya harus perbesar ya. Kita lihat ya. Nah, untuk nilai 0, maka ini rumusnya ya, silakan ini sama rumusnya dengan yang tadi saya tunjukkan di slide begitu. Ya, jadi tinggal masukkan saja bahwa ini 0, IGF 1930-nya kita lihat nilainya 9,78. Satuannya apa? Meter per detik kuadrat ya, meter per detik kuadrat. Kalau kita menggunakan rumus yang IGF apa 80 ini relatif sama gitu ya untuk lintang 0. Kita lihat ya, untuk lintang 0, maka antara IGF 1930 dengan IGF 1980 itu nilainya sama ya, yaitu sama dengan nilai GE atau G di ekuator. Oke, nah untuk IGF 1984 ini ada perbedaan ya, perbedaan di berapa digit di belakang ini nih. 9,7803-nya sama, 2-nya sama, yang beda adalah 53-nya ya. Jadi yang membedakan adalah eh, dua digit terakhir ya. Yang dua ini 70, yang dua yang IGF 8453 ya, digit terakhirnya. Oke, itu untuk lintang 0 derajat. Artinya dia di ekuator. Kalau kita naik ke apa ke lintang lebih tinggi yaitu 5 derajat seperti itu, maka kita dapatkan angka seperti ini ya, 9,7 sekian atau 9,780 sekian begitu ya. Ini ada perbedaan tentunya dengan lintang 0 ya. Ini untuk yang IGF 1930, ini yang IGF 1980, ini yang IGF apa namanya 1984 seperti itu. Begitu ya. Dan seterusnya ya kita bisa lanjutkan ke lintang 10, lintang 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ya yang tadi kita hitung atau yang tadi saya minta apa? Kalian hitung tapi belum ada yang dapat angka begitu ya. Sampai dengan 90. Nah, kalau 90 ya, maka ini sama dengan nilai G di kutub seperti itu ya. Karena apa? 0, 0 itu di ekuator, 90 tentu dia ada di kutub seperti itu. Oke.
Kalau kita mau buat grafik juga boleh ya, bisa gitu ya. Kalau mau kita buat grafik misalnya ya, kita lihat grafik yang apa namanya, ya bentuk 1930, insert ya. Kita buat grafik yang seperti ini misalnya ya. Kita lihat ya. Ini adalah grafik bagaimana nilai dari IGF 1930. Nanti adik juga bisa bikin apa? Bikin IGF yang 1980, 1984. Terlihat grafiknya? Terlihat Pak. Terlihat ya? Oke, Iya, Pak. Pak. Nah, makanya apa? Tugas selanjutnya ya, tugas selanjutnya atau sebagai latihan begitu ya, adik-adik membuat grafik ya, membuat grafik apa namanya? Grafik nilai IGF 1930, 1980, 1984 ya. Jadi dibandingkan gitu tiga-tiganya untuk nilai lambda dari 0 sampai eh, berapa ya? 0 untuk nilai lambda dari minus 90 sampai 90 derajat. Seperti itu. Ya, jadi tugas selanjutnya adalah membuat nih ya. Jadi tugas apa? Tugas selanjutnya adalah membuat grafik ya. Grafik IGF 1930, IGF 1980, IGF 1984 begitu ya, untuk nilai theta ya atau nilai lambda dari minus 90 sampai dengan 90. Berapa intervalnya? Silahkan ya, intervalnya terserah ya, mau mau per 5 derajat boleh, mau lebih halus lagi, mau 2 derajat boleh, mau 3 derajat apa, mau 1 derajat juga silahkan ya, seperti itu. Oke, jadi nanti hasilnya adalah grafik seperti yang tadi saya tampilkan, gitu ya. Tapi sekarang isinya ada 3 grafik ya. Jadi di sini adalah lambda dari mulai min 90 ya, di sini tentu 0, di sini 90 seperti itu ya. Nanti ada 3 grafik ya, ada 3 grafik. Pertama misalnya apa grafik bisa seperti ini, grafiknya nanti dilihat ya, bisa seperti ini gitu kan. Ini misalnya untuk yang IGF 1930 ya. Ada juga yang grafiknya mungkin agak berbeda sedikit gitu ya, agak berbeda sedikit gitu ya. Tapi pasti akan di sekitar itu nilainya ya. Ini misalnya IGF 1980. Nanti ada grafik lain ya, kita pakai warna biru misalnya kan, ada grafik lain ya yang kurang lebih akan berdempet seperti ini ya. Kita sebut sebagai IGF 1984. Ya, jadi ini adalah eh, tugas selanjutnya ya, ini atau latihan lah ini ya. Latihan eh, yang selanjutnya seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut bisa dipahami tugasnya atau latihan ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, untuk bisa itu tentu adik harus harus tahu ini ya. Coba masing-masing di apa di screenshot ya. Ini di screenshot coba. Yang ini dulu di screenshot. Jadi rumusnya di screenshot dulu ya, karena kalau tidak ada rumusnya nanti akan kebingungan. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Berapa Oke ya, ini yang IGR yang 1930. Sekarang yang 1980. Screenshot juga. Mau di screenshot, mau di foto silakan lah. Ah, mau di apa? Mau di print screen maksud saya, mau di foto juga silakan. Sudah? berapa Saya Mbak sekarang yang 1984. Nah, caranya ya jangan pakai manual ya, pakai apa? Pakai Microsoft ya, pakai Excel ya.
pakai Microsoft Excel supaya apa di situ juga ada formulanya langsung dimasukkan di situ, ada bikin grafiknya juga di situ begitu ya. Karena kalau yang pakai manual agak apa bisa bikin repot seperti itu. Oke, sudah ini? Sudah ya? Ya, Baik, Pak. itu apa namanya terkait dengan International Gravity Formula atau dikenal dengan IGF. Apa sih sebetulnya IGF itu ya? IGF tadi adalah formula untuk menghitung nilai gravitasi teoritis begitu ya. Ingat ya, teoritis di suatu titik dengan nilai lintang tertentu seperti itu. Nah, kenapa disebut sebagai teoritis begitu kan? Karena kita mengasumsikan benda atau buminya itu adalah homogen seperti itu ya. Bumi itu homogen, walaupun pada kenyataannya tentu bumi tidak homogen ya. Ada yang apa? Ada variasi seperti itu. Oke. Nah, untuk mengarah ke situ, maka kita sekarang akan membahas tentang elipsoid dan geoid ya. Tentang elipsoid dan geoid sebetulnya itu sudah kita bahas ketika kita membahas tentang bentuk bumi. Ya, kita ulas lagi begitu apa itu definisi elipsoid ya. Jadi elipsoid kalau di dalam apa? Kalau dalam bahasa Inggris adalah smooth elliptical model of the Earth surface gitu kan. Jadi kita mengasumsikan bahwa apa karena ada gaya sentrifugal di ekuator begitu kan akibat dari rotasi bumi, maka bumi itu tidak apa bentuk bumi tidak bola sempurna kan, tidak seperti bola sempurna tapi dia agak memipih atau apa agak mengembang di bagian ekuatornya ya. Seperti ini. Oke. Kemudian geoid. Apa itu geoid ya? Geoid kalau di apa kalau di eh, per definisinya adalah permukaan ekipotensial medan gravitasi bumi. Ingat, kita sudah membahas tentang gravitasi bumi ya. Kalau ekipotensial artinya bahwa permukaan dengan nilai potensial gravitasi yang sama. Oke, itu disebut sebagai geoid ya. Nah, kalau pada kenyataannya, hmm, sorry ya sebelumnya hari ini saya tidak terlalu apa, saya tidak terlalu sehat begitu, jadi barusan sampai apa, sampai sambil batuk-batuk begitu ya. Sekarang juga di apa di kantor di Bandung ini banyak yang kayaknya mau kena flu ini ya. Jadi tadi saya matikan dulu mikrofonnya karena batuknya cukup mengganggu gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ya saya matikan mikrofon itu artinya saya sedang ini ya. Dan semua saya nggak terlalu fit nih hari ini. Oke. Oke ya, mudah-mudahan lancar ke depannya. Oke, jadi apa namanya ellipsoid ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang bentuk dan ukuran bumi ya. Bumi itu berbentuk elipsoid. Nah, sementara geoid itu adalah permukaan ekipotensial medan gravitasi bumi. Oke, nah di sini geoid itu didekati oleh permukaan laut rata-rata atau dikenal dengan mean sea level seperti itu ya atau di apa disingkat menjadi apa MSL ya mean sea level seperti itu. Nah, kita lihat secara grafik atau secara gambar apa perbedaan antara nilai gravitas apa nilai elipsoid dan geoid. Coba perhatikan di sini ya. Nah, yang elipsoid itu yang saya gambarkan menggunakan warna garis putus-putus yang berwarna coklat ini ya. Bisa terlihat elipsoid ini? Bisa. Bisa ya. Oke, jadi bentuknya kan kayak elip Ya, ya, Pak. kayak elip seperti itu. Nah, sementara apa yang disebut dengan geoid gitu ya, dengan geoid itu ditunjukkan dengan garis yang biru ya, garis yang biru. Oke, ya ini apa namanya sketsa saja ya, ini sketsa.
untuk membedakan antara elipsoid dan geoid seperti itu. Nah, berarti kalau tadi definisinya geoid itu adalah bidang dengan nilai potensial gravitasi yang sama, maka di sepanjang permukaan ini ya, di sepanjang permukaan geoid ini yang saya pakai yang warna merah barangkali ya. Ya, nah ini saya pertegas lagi ya. Ini geoid adalah ada di sini nih yang apa yang permukaan ini nih ya. Ini adalah geoid. Dan dia berbeda ya dengan elipsoid seperti itu. Jadi gambarnya bahkan tidak tidak elipsoid begitu ya. Nah, pada permukaan geoid ini maka nilai potensial atau lebih tepatnya potensial gravitasi nilainya sama begitu ya. Disebut sebagai ekipotensial ya. Eki itu kan sama. Jadi potensial yang sama seperti itu. Di sisi lain juga kita apa yang kita lihat di permukaan bumi itu tentu ada topografi kan. Ada bukit seperti itu kan, ada bukit, ada bagian lembah gitu ya. Itu adalah topografi bumi seperti itu ya. Tetapi kalau elipsoid sendiri itu adalah model matematik di mana kita mengasumsikan bumi itu sebagai bentuknya eliptik begitu ya atau oblate spheroid ya sudah kita bahas di pertemuan awal. Nah, sementara geoid itu adalah bidang ekipotensial. Untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita lihat potongan eh, apa? Potongan permukaan bumi seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan elipsoid gitu ini adalah ini ya. Ini adalah elipsoid, jadi bumi berbentuk elif. Sementara ini adalah permukaan bumi begitu ya. Ini adalah permukaan bumi. Tadi misalnya ini di daerah pegunungan begitu ya. Oke. Nah, geoid sendiri dia bisa bervariasi. Jadi yang dikasih warna merah ini gitu, ini adalah geoid ya. Ini adalah geoid. Kita bisa lihat ya antara perbedaan elipsoid. Elips itu relatif mulus itu ya ininya apa kurvanya itu mulus begitu seperti kurva elip gitu. Tetapi kalau geoid dia bisa bervariasi ya. Ada naik turun di sini. Ada yang di atas elipsoid, bahkan ada yang di bawah elipsoid ya di geoid ini yang warna merah seperti itu. Bisa dilihat ya sama adik semua seperti itu kan. Jadi geoid itu bisa di bawah, bisa di atas dari elipsoid seperti itu. Nah, dari nilai ketinggian ini ada beberapa istilah ya, istilah ketinggian. Kita lihat ya. N, coba perhatikan ini N ya. N adalah ketinggian geoid relatif terhadap elipsoid. Oke. Ini ada N ya. Ini ada N di sini. Oke. Jadi N itu adalah ketinggian dari geoid terhadap elipsoid. Di sisi lain ya, kalau ada pakai GPS gitu kan. Kalau adik kan kalau adik pakai GPS di lapangan begitu, maka yang ditunjukkan oleh GPS itu adalah ketinggian dari apa namanya ellipsoidal height ya atau ketinggian elipsoid dari GPS. Oke. Jadi misalnya kita lagi diam di permukaan bukit ini, kemudian kita nyalakan GPS, begitu maka akan muncul kan berapa ketinggiannya. Nah, itu disebut sebagai ketinggian elipsoid. Artinya ketinggian permukaan bumi ya, di mana kita sedang mengukur GPS-nya terhadap elipsoid seperti itu. Ya. Nah, sementara yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan ketinggian ortometrik ini yang H besar, yang warna biru. Jadi ketinggian ortometrik itu adalah ketinggian elipsoid ya H dikurangi dengan geoid ya ketinggian geoid seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada pakai GPS yang keluar dari GPS kita itu adalah ketinggian elipsoid seperti itu. Ya, nah sekarang peta anomali gravitasi dan geoid. Jadi peta anomali gravitasi itu menunjukkan seberapa besar perbedaan medan gravitasi bumi yang sebenarnya dengan gravitasi bumi yang homogen. Yang dimaksud dengan medan gravitasi bumi yang homogen itu adalah tadi yang kita sebut sebagai IGF.
ya. Jadi medan gravitasi bumi yang homogen tadi itu terkait dengan IGF. Ada yang IGF 1930, ada yang IGF 1980, ada yang IGF 1984 seperti itu ya. Oke. Nah, sementara nilai sebenarnya dia bisa apa? Bisa berbeda dengan IGF 1930, 1980, 1984 seperti itu. Kira-kira kenapa ya? Kenapa nilai kalau kita mengukur nilai gravitasi misalnya kan di suatu titik ya, taruhlah tadi eh, misalnya tadi kita ngitung lambda 0 ya, untuk lintang 0 kita dapatkan nilai G, nilai gravitasinya sama dengan G di ekuator, nilainya kalau tidak salah 9,7 sekian lah gitu ya, seperti itu. Oke, ini menurut teoritiknya seperti ini ya, menurut teorinya harusnya nilainya 9,7 seperti itu. Tapi bisa saja ketika kita mengukur gravitasi di titik lambda sama dengan 0, ya, nilai pengukurannya itu berbeda. Misalnya nilai G pengukurannya gitu kan, G pengukurannya bisa saja dia bernilai 9,8 gitu ya, seperti itu. Jadi berdasarkan IGF harusnya 9,7, tetapi kalau kita mengukur gravitasi ya langsung di lapangan di titik yang lambda sama dengan 0, maka 9,8 seperti itu. Sekarang pertanyaannya itu adalah kenapa dia berbeda? Ya, kenapa ada perbedaan? Coba ada yang bisa menganalisis ini enggak? Kenapa beda ya? Apa? eh, Kenapa bisa beda gitu? Berdasarkan rumus IGF tadi misalnya nilainya 9,7, tetapi kalau kita mengukur langsung begitu ya di lapangan nilainya 9,8. Pertanyaannya adalah kenapa nilainya bisa berbeda? Mungkin disebabkan oleh bumi yang sudah terbentuk bola sempurna, Pak. Dan Ya, juga perbedaan ketinggian dari pusat bumi, Pak. Dan faktor oke, distribusi massa dari bawah permukaan bumi, Pak. good ya. Nah, yang apa? Yang lebih tepat jawabannya adalah terkait dengan distribusi massa ya. Oke, jadi apa namanya? Yang lebih tepat tadi itu adalah adanya konsentrasi massa yang tidak seragam, begitu ya? Seperti itu. Good. Siapa barusan? Wahyu, Ya, Pak. Wahyu. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, jadi kenapa dia bisa berbeda? Karena distribusi massa, walaupun lambdanya sama, taruhlah 0 gitu kan, distribusi massa di apa di bawahnya bisa berbeda seperti itu, ya. Sehingga nilainya dia bisa tidak sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbedaannya ya, misalnya kita ngukur 9,8 ya. Sementara berdasarkan teori itu 9,7. Berarti ada perbedaan berapa tuh? Ya, kita hitung ya, delta G sama dengan 9,8 taruhlah ya, dikurangnya dengan 9,7. Jadi ada perbedaan 0,1 seperti itu. Nah, nilai 0,1 ini disebut sebagai anomali gravitasi ya. Jadi perbedaan tersebut disebut sebagai anomali gravitasi ya. Jadi sekali lagi apa ditekankan bahwa anomali gravitasi ini dia menggambarkan bagaimana variasi besarnya gaya gravitasi di permukaan bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsentrasi massa di setiap titik ya, walaupun nilai lambdanya sama, konsentrasi massa di bawahnya itu dia bisa berbeda seperti itu. Sebagai contoh misalnya ya, di daerah pegunungan ya, di daerah pegunungan atau bukit itu biasanya menyebabkan gaya gravitasi menjadi lebih besar seperti itu. Ya, artinya anomalinya menjadi positif. Di sisi lain, kalau misalnya di keberadaan palung samudra ya, di palung samudra terjadi depresiasi daratan, jadi daratan agak sedikit lebih apa lebih eh, tersubduksi gitu ya, dia agak lebih ke bawah seperti itu, ya, menyebabkan anomali gravitasinya negatif ya, seperti itu. Oke.
Bisa dipahami sejauh ini tentang anomali gravitasi. Jadi anomali gravitasi itu adalah perbedaan dengan yang terukur dan teoritis seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari anomali medan gravitasi ya. Gambar ini saya ambil dari dari internet begitu ya, di GFZ ada juga yang memberikan gambar ini. Jadi ini adalah gambaran bagaimana anomali gravitasi begitu di seluruh permukaan bumi gitu ya. Kita lihat dulu ke color bar-nya, ada yang delta G-nya minus 50 ya sampai dengan delta G-nya 50. Jadi yang warna Yang warna merah tua seperti itu perbedaannya atau delta G-nya atau anomali gravitasinya 50, sementara yang biru tua begitu ya, itu perbedaan delta G-nya itu minus 50. Oke, ya, ini seperti yang bisa kita lihat ya, kalau di lautan relatif nilainya atau nilai G-nya lebih kecil ya, sementara di daratan dia lebih besar. eh Coba dari gambar ini ya, saya ingin adik-adik mengestimasi begitu berapa anomali gravitasi di daerah Ambon coba. Ya, berapa nilai gravitasi di Ambon? Kasar saja, tapi kasar tapi jangan terlalu melenceng ya. Berapa nilainya? Merah, warna-warna kuning, biru, hijau gitu. Dia menunjukkan nilai anomali gravitasi ini. Ayo, berapa nilai di Ambon? Delta G-nya? Atau saya tunjuk ya, saya minta salah seorang ini nih. Ada ini Asharil, mana Asharil? Asharil monitor, Asharil. Ada Pak. Oke, Asharil, coba lihat ya, di Ambon berapa tuh nilai-nilai anomali gravitasinya? Warnanya apa dia? Nilai Kira-kira warnanya apa tuh? Hijau, Pak. Hijau, setuju hijau? Daerah sini kan ya, hijau agak kuning-kuningan gitu ya. Ada kekuningannya, Pak. Ya, coba berapa nilainya tuh? Lihat yang nilai yang kontur atau yang warna kuning 10, 10 dan 20, Pak. 10 20. Coba kira-kira berapa nih angkanya yang pas sebahasa real? Menurut Asaril aja. Kan tidak mungkin 10, Pak. berapa? 10. 10, Pak. Oke ya, 10 miligal ya. Miligal. Oke. Sekarang saya minta yang lain ya, minta yang lain. Siapa di sini? Ada Sisil. Sisil, monitor Sisil. Ya, Pak. Coba Sisil, coba di Bandung berapa tuh nilai anomalinya? Sebentar, Pak. Ya, dilihat ya. Dari gambar ini saja. Warnanya apa tuh? Di daerah Bandung warnanya apa? Atau jangan Bandung mungkin terlalu mepet ya. Tapi kalau kalau bisa juga nggak apa-apa. Kalau kalau masih terlihat juga. Merah, Pak. Merah ya. Berapa tuh nilai merah?
50 Pak. Oke, maksimum ya, dimaksimumkan gitu 50. Boleh ya. Ya, mungkin antara 40 50 kita ambil 40 aja ya, Sisil ya. Ya 4 Pak. good ya, 40 miligal seperti itu ya. Oke. Siapa lagi nih ya, mumpung masih ini. Albertus, monitor Albertus. Iya, Pak. Coba delta G di Australia. Silakan mau ambil yang mana lah, mau Australia bagian utara, mau bagian selatan, mau bagian ini silakan. Kuning, Pak. Pelan-pelan coba berapa? Kuning ya? Kuning, Pak. Kuning berarti ambilnya Australia Utara ya? Bagian utara ya? Iya, Pak. Ini cukup bervariasi sebetulnya ya, di bagian utara itu ada nilai, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau gitu ya di bagian utara itu. Coba mau ngambil berapa nih? Berapa angkanya? 10, Pak. 10. 10, oke boleh ya, ya. Nah, kalau kita lihat begitu ya, yang di Australia ya, walaupun dia satu satu wilayah gitu ya, dia cukup bervariasi kan ya. Ada yang apa, ada yang merah di utara ini gitu kan ya, ada yang sangat merah di sini, ada yang kuning begitu kan, seperti itu, ada yang biru bahkan kan di bagian selatan ini, ada yang biru juga kan ya, jadi cukup bervariasi ya. Kalau di Indonesia mostly gitu atau kebanyakan antara merah dan kuning lah gitu ya. Secara umum nilainya seperti itu. Nah, ini kenapa dia berbeda? Padahal kalau kita menggunakan rumus apa rumus lambda gitu kan, dia kan nilainya akan sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variasi massa di dalam tubuh bumi ya di berbagai macam lokasi itu berbeda-beda seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadi proses tektonik begitu kan? Ya, ada pergerakan lempeng ya, ada apa lempeng saling berinteraksi sehingga dia mengubah variasi secara vertikal di wilayah tersebut seperti itu. Begitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya apa kalian menghitung misalnya kan di Ambon sih kalau lambdanya tadi berapa lupa saya tadi ya. 3, sekian kan ya 3 derajat tadi kalau tidak salah Wahyu yang menyebutkannya 3 derajat sekian seperti itu. Nanti seharusnya kan ada nilai IGF-nya kan berapa. Tetapi kenyataannya dia ada anomali sebesar 10 miligal misalnya seperti itu. Ya, kira-kira apa nih yang menyebabkan ini? Ya, kenapa misalnya di Bandung, di Kalimantan relatif anomalinya itu lebih besar begitu kan ya? Sementara di daerah Ambon segala macam ya di daerah Ambon, kemudian ke arah utaranya juga kan relatif dia lebih drop nilai gravitasinya ya. Tentu ini menginformasikan perbedaan massa tadi seperti itu kan. Nah, dari sinilah kenapa seorang geofisikawan gitu ya, atau seorang geofisikis dia bisa memperkirakan apakah di bawah di suatu wilayah itu dia berpotensi misalnya ada minyak dan gas begitu kan. Misalnya gitu. Dari mana ya salah satunya dari data ini seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke masalah teknis begitu ya, pengukuran gravitasi. Jadi ada dua jenis pengukuran gravitasi ya. Sebelum itu kita lihat dulu bahwa alat ukur gravitasi ya disebut sebagai gravimeter. Jadi yang diukur adalah percepatan gravitasinya. Kemudian klasifikasi alat itu didasarkan pada medan yang terukur. Ada yang absolut begitu ya, ada yang relatif. Nah, absolut itu menggunakan prinsip gerak jatuh bebas gitu ya. Jadi itu sudah belajar eh, fisika ya tentang jatuh bebas begitu. Jadi juga sudah membahas tentang pegas ya, gerak pegas. Nah, itu semua dijadikan prinsip di gravimeter gitu kan. Sehingga kita bisa mengukur nilai gravitasinya.
Nah, observasi gravitasi juga bisa dilakukan baik di daratan, di laut, begitu kan, di udara, bahkan di satelit ya, eh, cara mengukur gravitasi itu. Contohnya bagaimana? Sebagai contoh ini ya, contoh adalah menggunakan pendulum ya, menggunakan pendulum atau apa? Kalau disebut sebagai apa di fisika sebutnya bandul matematis begitu ya. Jadi ada apa? Ada massa yang diikatkan ke dalam tali, kemudian kita apa? Kita goyangkan seperti itu nanti frekuensi dari apa namanya? Frekuensi dari ayunannya begitu yang disebut sebagai T di rumus ini di L kita bagi dengan T kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 4P kuadrat, maka itu adalah perkiraan nilai gravitasinya. Oke, ini prinsip dari pendulum. Bisa juga menggunakan prinsip benda jatuh bebas ya. Benda jatuh bebas, kita sudah belajar tentang benda jatuh bebas dari persamaan ini ya, H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Ini sudah sangat kita kenal ya di apa di pelajaran fisika. Oke. Nah, pada kenyataannya bentuknya seperti ini gitu ya. Absolute gravimeter ini sangat sangat apa? Sangat besar begitu ya. Absolute gravimeter ini kalau sudah dibuat apa namanya instrumennya seperti ini ya. Ini prinsip kerjanya. Saya tidak akan jelaskan secara detail begitu ya. Tetapi pada intinya ini adalah ruang vakum gitu ya. Jadi vakum dari udara seperti itu. Kemudian kita menjatuhkan massa begitu ya, dijatuhkan. Kemudian kita hitung ketinggian dan T-nya berdasarkan rumus yang ini ya. Jadi berdasarkan rumus ini kita bisa menentukan begitu nilai H dan nilai H pada waktu-waktu T tertentu seperti itu. Oke ya, ini adalah apa namanya produk barangnya salah satunya seperti ini. Tentu ada yang variasi lainnya lagi ya. Nah, sebagai contoh kita lihat ya, percepatan gravitasi itu tidak lain adalah turunan dari jarak ya terhadap waktu ya. Turunan kedua dari jarak terhadap waktu atau G sama dengan D kuadrat Z dt kuadrat ya. Ini dikenal dengan percepatan. Oke, ini sudah sangat kita kenal. Kemudian kalau kita integrasikan ya, kalau kita integralkan, maka yang di G itu akan jadi G dikalikan dengan T ya. Karena kalau kita integralkan di dua sisi begitu, ini kita integralkan terhadap T, ini juga kita integralkan terhadap T, maka yang di sebelah kanan itu akan menjadi GT, ya, yang di sebelah kiri akan menjadi apa ini? Kalau kita integralkan, sebelum ke situ kita ini dulu. Coba kalau ini kita integralkan jadi apa nih? Kita integralkan menjadi CT gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, ini mungkin ini ya kita apa saya akan seperti ini. Jadi kalau ini kita integralkan maka hasilnya seperti ini, begitu kan? Kalau kita integralkan lagi maka GT akan menjadi setengah GT kuadrat ya. Sisanya akan menjadi Z ditambah C1T ditambah dengan C2T ya. Mudah-mudahan ini masih masih ingat bagaimana cara mengintegrasikan suatu fungsi seperti itu. Oke ya. Nah, di sini kecepatan awal gitu kan karena dia jatuh bebas berarti kan kalau pengertian jatuh bebas ya, jatuh bebas itu disebut atau free fall ya. Free fall artinya V0-nya sama dengan 0 kan kalau jatuh bebas. Tapi kalau kita lihat formulasi ini maka bisa saja ketika dia jatuh dia punya kecepatan gitu ya. Artinya apa kecepatan awalnya tidak harus sama dengan 0 seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Sebagai contoh misalnya alat yang tadi ya, alat yang kita gunakan ini coba ya yang jadi yang di dalam apa di dalam alat ini gitu kan kita menghitung eh, kita menghitung ini ya, kita menghitung berapa kombinasi antara misalnya jet pada saat masanya ada di jet 1
itu waktunya T1. Demikian juga saat ketinggiannya Z2 itu ke apa? Waktunya T2. Pada saat Z3 maka dia T3. Begitu ya. Jadi bayangkan ya ada apa? Ada benda begitu, ada benda dia jatuh ya. Seperti itu. Ini sumbu jet. Maka ketika dia ada pada ketinggian Z1 gitu ya, ketinggian Z1, maka kita hitung berapa sih waktunya gitu kan. Kemudian dia akan ke bawah lagi kan, dia akan jatuh ke bawah, kita hitung lagi ya, ini misalnya Z2 gitu kan, ya, kita hitung lagi berapa Z2 ya, T2-nya kita hitung, kemudian dia akan jatuh lagi ke bawah kan. Bayangkan kita menjatuhkan suatu bola lah seperti itu kan, ya, maka semakin lama ketinggiannya akan semakin berkurang ya. Nah, sambil kita menghitung ketinggiannya, ya, kita juga menghitung waktunya. Jadi berapa waktu yang diperlukan oleh benda tersebut untuk sampai kepada ketinggian tersebut seperti itu. Ya, jadi di sini ada kombinasi Z1, T1, Z2, T2, Z3, T3 seperti itu. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin mencari nilai G-nya ya. Dari data ini, dari data yang kita rekam gitu ya, kita ingin tahu G-nya berapa sih di posisi itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita gunakan rumus ini ya. Jadi caranya kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus ini. Nanti dari data-data yang kita catat gitu ya, yang tentu bukan dicatat oleh kita tapi dicatat oleh alat begitu kan, ya, maka kita bisa menentukan berapa nilai G-nya seperti itu, ya. Caranya gimana? Caranya ya setiap data ini misalnya Z1 T1. Kalau Z1 T1 kita masukkan ke rumus ini akan seperti apa? Akan rumusnya adalah setengah G T1 kuadrat sama dengan Z1 kan, karena T1 kombinasinya dengan Z1. Di sini C1 dikalikan dengan T1 ditambah C2 ya. Itu untuk data Z1 dan T1. Sekarang kita juga punya data Z2 T2. Sama ya, kita masukkan di sini setengah G T2 kuadrat sama dengan Z2 ditambah C1 T2 ditambah C3. Oke, kemudian kita lihat data yang ketiga, misalnya kan, karena kita punya tiga data kan, satu, dua, tiga, seperti itu. Nah, di sini setengah G apa nih di sini? T-nya T berapa di sini? T, T3 kan? T3 dia berhubungan dengan Z ketiga. Ditambah dengan C1 T3 ditambah dengan, sorry ini bukan C2 ya, bukan C3 tapi C2. Seperti itu. Hmm. Ya, sorry ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa namanya persamaan ini, ya. Kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita punya tiga data, maksudnya tiga data itu adalah kombinasi antara Z1 dan ZI dan TI seperti itu, ya. Artinya kita akan punya tiga persamaan ini. Dari tiga persamaan ini, bagaimana kita mendapatkan G? Ada yang terbayang nggak? Bagaimana kita mendapatkan nilai G dari persamaan-persamaan ini? Maka cara yang paling mudah itu adalah menggunakan, ada yang punya ini, ada yang punya ide, menggunakan di matematika kita kenal apa? Eliminasi ya.
eliminasi atau bisa juga menggunakan substitusi ya. Oke, ya. Jadi silakan di apa namanya di analisis ya, coba disimak atau coba dipikirkan begitu. Bagaimana dari tiga persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai G ya. Jadi sehingga kita tahu G-nya berapa nih atau formulasi G-nya seperti apa, seperti itu. Oke, ya kalau belum terbayang ya harus dicoba ya seperti itu. Baik, kemudian ini kalau kita menggunakan sistem pegas, tadi ini menggunakan sistem jatuh bebas ya. Jadi kita menghitung nilai gravitasi berdasarkan prinsip benda jatuh bebas. Bisa juga kita bisa menggunakan prinsip pegas ya. Masih ingat kita belajar pegas saat di kuliah apa? Belajar pegas Tiga dasar, Pak. di fisika dasar ya. Di fisika dasar juga kita belajar. Bahkan saat kita di SMA kayaknya kita juga belajar ya. Sama guru SMA kita juga diajarin tentang pegas. Nah, untuk di geofisika, prinsip pegas ini atau sistem pegas ini kita gunakan untuk menghitung nilai G ya. Kenapa bisa menghitung seperti ini? Karena hubungan antara G ya dengan konstanta pegas ini adalah konstanta pegasnya K, kemudian di sini ada masanya M seperti itu ya. Ada masanya M seperti itu. Kemudian kalau ya kita bisa menentukan posisi dari awalnya di sini, kemudian dia berpindah ke sini begitu ya, sehingga ada delta Z. Jadi delta Z itu adalah perbedaan ketinggian. Misalnya ketinggian pertamanya taruhlah misalnya berapa 10 begitu ya, tiba-tiba jadi 12 ya maka ada delta Z sebesar 2 cm misalnya kan, seperti itu. Nah, dari delta Z ini ya, kalau kita bisa menghitung delta Z, K adalah konstanta pegas, M adalah massa yang kita gunakan begitu, maka kita bisa menghitung delta G seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini rumusnya tentu saya tidak akan terangkan secara detail ya, tidak akan saya terangkan secara detail, tetapi pada prinsipnya adalah prinsip pegas ini bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk menghitung nilai G ya. Seperti itu. Oke. Eh, rumusnya dikenal dengan rumus apa? Kalau pegas itu hukum apa? Hukum Hooke ya. Hukum Hooke kita sudah belajar tentang hukum Hooke seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, tapi tentu kalau kita murni betul-betul menggunakan sistem pegas yang vertikal, ini sangat tidak praktis ya. Seperti itu, maka kemudian pegasnya kita buat miring gitu ya. Pegasnya dimiringkan seperti ini ya. Jadi ada Ada momen gaya di sini atau ada lengan gayanya begitu ya. Sehingga prinsip pegasnya seperti ini. Ini dikenal dengan zero length spring begitu kan. Ya, ini tidak akan saya jelaskan secara detail lah. Pokoknya prinsipnya adalah kita tidak menggunakan pegas yang dipasang secara vertikal seperti ini gitu kan. Tetapi kita masang pegasnya secara diagonal seperti itu ya. Karena untuk secara teknis dengan diagonal dia relatif lebih lebih apa lebih eh, lebih sensitif lah gitu ya seperti ini. Kalau yang vertikal dia agak susah mencari sensitivitasnya karena memerlukan massa yang sangat besar. Oke, ini prinsipnya begitu ya. Ini prinsip dari gravimeter. Gravimeter adalah alat untuk mengukur gravitasi. Real produknya gitu kan ya. Ini adalah real produknya kalau ini yang dijual di pasaran begitu ya. Ini bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang seperti ini ya. Ada yang Ada yang seperti ini. Ini untuk yang di laut itu seperti ini begitu ya. Bermacam-macam sudah dalam bentuk produknya. Di sini mungkin ada Pak Adit barangkali. Ada Pak Adit nggak gabung di sini? Atau Pak Gultom? Ada Pak. Ya, Pak Ada Adit saya Pak. ya. Pak Adit yang dipunya oleh TG Unpati yang mana Pak Adit ya? Kalau punya ya? Yang
Yang warna hitam, Pak, di paling bawah. Yang ini ya. Oh, ini Lacoste Rombek ya, seperti itu. Ya. Ya. Oke ya, nanti adik-adik akan akan berpengalaman gitu menggunakan mengoperasikan gravimeter ini di lapangan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan alat gravimeter ini untuk mengukur nilai gravitasi di suatu titik seperti itu. Tadi prinsipnya ya, jadi prinsip yang di dalamnya itu adalah ada prinsip pegas seperti ini, begitu ya. Dan tentu ada rangkaian elektroniknya ya. Dan ingat ya, nilai harga dari alat ini sangat mahal ya. Jadi saat ada ketika menggunakannya harus sangat hati-hati begitu ya. Ini harganya mahal ya. Bahkan tidak semua perguruan tinggi yang ada geofisikanya punya alat ini ya. Itu yang harus diingat ya. Jadi nanti ketika adik-adik praktikum menggunakan gravitasi ini tolong dijaga betul-betul seperti itu. Ya. Nah, ini gambaran bagaimana survei gravitasi. Survei gravitasi bisa dilakukan di darat begitu ya, bisa di laut, bahkan bisa di udara seperti itu ya. Tentu kalau di udara tentu akan lebih mahal ya surveinya, dan di laut juga akan lebih mahal. Biasanya kita gunakan survei-survei yang di darat ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, nanti akan berpengalaman lah gitu ya saat kuliah lapangan. Nah, apa yang dihasilkan dari survei lapangan itu adalah peta ya. Hasilnya peta. Petanya seperti ini. Ini menunjukkan anomali gravitasi atau besar kecilnya nilai gravitasi di berbagai macam titik seperti itu. Ya, bayangkan kita misalnya survei di suatu wilayah, begitu ya. Kita bergerak dari satu titik ke titik lain, begitu ya. Seperti ini kita bergerak secara bisa teratur gridnya kan, bisa juga random gitu, tergantung dari wilayah yang kita survei. Kalau wilayahnya datar, begitu kan, maka relatif kita bisa membuat grid yang lebih teratur begitu. Tapi kalau terjal ya sulit gitu di ini, biasanya titiknya tidak teratur seperti itu. Oke, ya nanti hasil dari nilai gravitasi yang kita ukur, kita koreksi sedemikian rupa begitu ya. Salah satunya menggunakan koreksi International Gravity Formula atau gravitasi normal ya. Nanti kita akan mendapatkan anomali gravitasi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini survei di daerah di Pulau Jawa seperti itu ya. Kita lihat ada yang nilainya rendah gitu ya, seperti di Kendeng Besin di sini ya, di cekungan Kendeng ini gitu kan. Ini nilainya kecil, dia berwarna biru, nilainya sekitar -250 sampai dengan -750 seperti itu. Ada yang warna hijau juga ya di bagian selatan ini. Di bagian selatan ini warna hijau itu nilainya antara 250 sampai dengan 500. Sementara di sepanjang selatan Jawa ini nilainya relatif lebih besar, yaitu 1750 antara 1000 sampai dengan 2000 miligal seperti itu ya. Atau mikrogal, sorry ya. Mikrogal seperti itu. Nah, ini semua begitu kan variasi secara lateral ini menunjukkan distribusi massa yang berbeda dari satu titik ke titik lain seperti itu ya. Dan kalau ini kita bandingkan dengan data geologinya gitu, ini bisa dipahami kenapa gravitasinya seperti ini, karena secara geologi juga dari setiap bagian di Pulau Jawa ini berbeda gitu kan. Ya, ada yang cekungan gitu kan, ada yang tinggian seperti, sehingga dia membuat nilainya bervariasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa seorang geofisikis atau geofisikawan kita bisa menginterpretasi, kita bisa mengestimasi gitu di bawah muka bumi itu ada apa gitu kan ya, berdasarkan nilai variasi eh, kalau dalam konteks ini ya konteks variasi dari gravitasi seperti itu. Oke, ya, ini adalah anomali gravitasi di sekitar Laut Maluku gitu ya. Kita bisa lihat di Laut Maluku ini warnanya biru. Kalau biru apa nih artinya? Kecil atau tinggi? Coba perhatikan ini gravitasi anomalinya. Jadi di wilayah apa Laut Maluku begitu ya, dia warnanya biru seperti itu ya.
Biru artinya dia nilainya minus 200 ya kalau melihat dari nilai angka ini. Ini minus 200 sementara yang apa? Yang warna merah ini adalah 200 nilainya ya. Positif 200 berarti dia tinggi seperti itu. Ya, ini ada Pulau Bacan di sini, ini ada Laut Banda di sini gitu kan. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Ya, ini semua lagi-lagi menggambarkan begitu kan kondisi massa di bawah permukaan gitu ya, seperti itu. Nanti ada tahapan yang namanya interpretasi atau data processing gitu ya. Nanti kita akan bahaslah di bagian lain seperti itu. Baik, apa namanya? Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini begitu ya. eh dan lagi-lagi saya minta maaf karena hari ini saya tidak terlalu fit begitu ya. Tadi saya sempat batuk-batuk ini Pak Adit di kampus sekarang beberapa orang ya termasuk saya juga kayaknya mau kena kena flu begitu ya, dari pagi tadi ini pusing gitu kan kemudian ada demamnya gitu. Seperti itu. Oh iya Pak. Oke, mudah-mudahan di sana semuanya baik-baik saja begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke ya, mudah-mudahan ya walaupun jelas tapi tentu ya harus kita harus punya curiosity, harus punya penasaran ya rasa penasaran seperti coba cari artikel-artikel yang terkait dengan gravitasi ya, anomali gravitasi, tentang gravimeter begitu kan yang bisa adik-adik semua temukan di internet begitu ya, seperti itu. Baik, Baik, Pak. kalau begitu saya akan tutup pertemuan hari ini, Pak Adit. Saya mohon izin ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan.